Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya Ihsan Setiawan diperkenankan untuk mempresentasikan makalah dari kelompok 3 yang berjudul Tarikh Tasyrik Islami dengan pembahasan periode Nabi Muhammad SAW atau masa kenabian hingga Nabi wafat tahun 0 Hijriah sampai 11 Hijriah bagian 1. Masuk kepada pembahasan yang pertama adalah dasar-dasar dan sumber tasyrik. Dasar-dasar dan sumber tasyrik pada masa kenabian dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Al-Quran yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinilai ibadah ketika kita membacanya, yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri atau ditutup oleh surat An-Nas. Sumber yang kedua atau dasar yang kedua adalah Sunnah Nabawiyah. Sunnah Nabawiyah ini adalah setiap perkara yang keluar dari Rasulullah SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan selain Al-Quran. Sumber yang ketiga adalah ayat-ayat ahkam Al-Quran atau ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Quran. Dikatakan oleh beberapa ulama, ada beberapa pendapat tentang jumlah ahkam dalam Al-Quran. Yang pertama, menurut Ahmad Amin, menyatakan bahwa ada sekitar 200 ayat ahkam dalam Al-Quran. Sedangkan pendapat yang kedua adalah menurut Syekh Ibn Al-Arabi dalam kitab ahkam Al-Quran terdapat 400 ayat. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah Syekh Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa 228 ayat ahkam dalam Al-Quran. Sedangkan sumber yang keempat di sini saya masukkan adalah ijtihad Nabi Muhammad SAW. Tetapi untuk sumber yang keempat ini ada perkhilafan dari ulama. Yang pertama, menurut ulama Mu'tazilah, Nabi tidak diperkenankan untuk berijtihad. Sedangkan untuk menurut jumhur ulama, Nabi diperkenankan untuk berijtihad. Ada pendapat yang ketiga yang mengambil jalan tengah, yakni dapat saja Nabi berijtihad dalam masalah-masalah keduniaan, seperti dalam menentukan taktik peperangan serta keputusan-keputusan dengan perselisihan dan persengketaan, tetapi tidak dalam masalah hukum syara. Seperti itu. Selanjutnya, pemegang tasyrik pada masa Nabi SAW tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW selaku Rasul, penerima wahyu dan menyampaikan kepada umat-umatnya. Pembahasan yang selanjutnya adalah pembentukan hukum periode Makkah dan contoh-contoh surat Makkiyah. Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini fokus pada upaya mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima hukum agama, membersihkan akidah dari menyembah berhala kepada menyembah Allah. Selain itu juga menanamkan akhlak mulia agar mempermudah jiwa untuk dapat menerima segala bentuk pelaksanaan syariat Islam. Seperti itu. Jadi untuk tahap periode Mekah ini masih sebatas syariat, sebatas belum sampai kepada tahap akidah, sampai tahap tauhid atau tasawuf. Seperti itu. Untuk surat-surat Makkiyah itu contohnya seperti surat Al-Ikhlas, Al-Kautsar, At-Tariq dan lain-lain. Karena biasanya karakteristik surat Makkiyah ini adalah pendek-pendek. Selain itu juga di dalamnya membahas tentang akidah. Terus maksud saya selanjutnya yaitu di dalamnya dinyatakan lafadz kalla. Dan biasanya surat Makkiyah ini didahului oleh lafadz ya ayuhan nas atau ya bani Adam. Di dalam surat-surat Makkiyah
Di sini banyak mengandung kisah-kisah nabi terdahulu dan umat terdahulu, kecuali kisah Nabi Adam dan iblis. Selanjutnya, pembentukan hukum periode Madinah dan contoh-contoh surat Madaniyah. Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini menitikberatkan pada aspek hukum praktikal, dan dakwah Islamiyah pada fase ini membahas tentang akidah dan akhlak. Secara umum, semua hukum baik berupa perintah atau larangan kepada mukallaf turun pada fase ini, kecuali hanya sedikit, seperti hukum sholat yang diturunkan pada wahyu malam Isra Mi'raj 1 tahun sebelum baginda hijrah ke Madinah. Selain ini, semuanya berupa muamalah, jinayah, warisan, wasiat, pernikahan dan talak, semuanya turun pada fase ini. Singkatnya, pada fase ini turunlah sebuah hukum perundang-undangan di mana di dalamnya memuat tentang akidah, memuat tentang tauhid dan tasawuf dan lain sebagainya. Itu menurut pemahaman saya. Selanjutnya, untuk surat-surat pada fase Madinah ini adalah surat-surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Baniyah dan lain-lain. Karena biasanya pada surat Madaniyah ini karakternya yang pertama yaitu condong didominasi oleh ayat yang panjang-panjang. Selain itu, di dalamnya juga membahas legislasi hukum tawanan, ghanimah atau harta rampasan, sosial, jihad dan derivatnya. Biasanya surat Madaniyah didahului oleh lafaz ya ayyuhallazina amanu, dan di dalamnya menyebutkan banyak orang munafik, kecuali surat Al-Ankabut. Contoh-contoh suratnya seperti An-Nas, Falaq dan Al-Bayyinah dan lain sebagainya itu tadi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.